Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup di dunia ini perlu disadari oleh Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Gereja yang hidup tidak ditandai dengan gedung gerejanya yang megah, tetapi gereja yang hidup ditandai dengan kekudusan dari setiap umatnya yang berada di dalamnya, yang tidak menjadikan gedung gereja sebagai tempat untuk unjuk kebolehan, tetapi tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga semakin rendah hati di dalam pelayanan dan semakin banyak umat memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang di dalam hidupnya senantiasa mau mencari dan menemukan Tuhan, pastilah ia akan menemukan segalanya. Tetapi siapapun yang mulai kehilangan Tuhan, dia akan kehilangan segalanya, karena arah dari pelayanan dan hidupnya hanya sekedar mengejar pujian dan juga pengakuan dari sesamanya. Hari ini Anda dan saya serta kita semua pada pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, atau yang sekarang ini dikenal dengan Gereja Santo Yohanes Lateran, mau mengatakan bahwa kemegahan gereja, kemegahan gedung atau bangunan tidaklah menjadi jaminan akan kesucian dan kekudusan gereja tersebut. Tetapi kita diingatkan, kokohnya suatu gereja yang hidup itu tidak terletak pada kemegahan gedungnya, tetapi terletak pada persatuan umatnya yang tinggal di dalamnya. Usaha dari masing-masing pribadi sebagai anggota gereja mengusahakan untuk hidup murni dan di dalam ketulusan saat ia ikut terlibat di dalam pelayanan. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dalam nubuat Yehezkiel, kita diberikan gambaran bahwa malaikat Tuhan membawa Yehezkiel ke gerbang bait suci dan melihat dari selatan bait Allah mengalir ke timur air sumber kehidupan. Di mana air mengalir, di situ ada kehidupan. Dari tempat kudus mengalirlah kehidupan. Meskinya demikian, Yehezkiel mau mengatakan bahwa gereja mestinya menjadi sumber yang menghidupkan bagi banyak orang, yang semakin membawa orang pada kemuliaan Tuhan, yang semakin membawa orang pada pertobatan dan mau untuk terlibat, dan bukan justru dikucilkan atau disingkirkan atau bahkan dibuat tidak nyaman hanya karena berbeda pendapat ataupun pandangan. Hidup menggereja itu bukan sekedar saya hadir ke gereja atau saya melayani atau saya terlibat aktif, tetapi bagaimana kita juga mengelola bait Allah yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita membiarkan ambisi dan keinginan pribadi kita mengendalikan cara hidup kita hingga akhirnya kita tidak bijaksana di dalam keterlibatan kita sebagai anggota gereja pada umumnya.
Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil suci menurut Yohanes sangat menarik untuk kita refleksikan pada hari ini. Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Pemberkatan Yesus ini baru disadari oleh para murid setelah kebangkitannya. Bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, dan mendirikan kembali adalah kebangkitannya. Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maka mestinya di dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai orang beriman, kita memperjuangkan untuk kebahagiaan kehidupan yang kekal. Bukan hanya sekedar kehidupan yang hanya bisa punah seiring berjalannya waktu. Hari ini kita selalu diingatkan, pesta ini kita rayakan bukan untuk merayakan kemegahan atau mengenang kembali pemberkatan Basilik Lateran, tetapi lebih dari itu. Gereja harus menjadi tempat kudus dan bukan ajang pertunjukan, bukan ajang untuk mencari tempat atau pujian dari sesama kita. Gereja adalah tempat untuk pembelajaran bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa taat memainkan peranan kita masing-masing. Jangan kita mengambil peranan yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita boleh memperhatikan, mengingatkan, tetapi harus disadari gereja yang hidup, gereja yang kuat ketika anggota tubuh dari gereja itu melakukan perannya masing-masing in proper way atau di jalan yang tepat, benar, dan ekspresi yang benar pula. Beranikah kita, Anda, saya, serta kita semua setiap hari senantiasa mau memurnikan diri agar tubuh kita menjadi bait sucinya yang layak untuk mewartakan kerajaan Allah. Jangan sampai kita mengotori bait Allah hanya dengan modus-modus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dibalut dalam kekudusan pelayanan. Pelayanan yang murni dan suci akan menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan dan semakin rendah hati terhadap sesama kita dan membawa begitu banyak orang memuliakan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh tak terbatas. Ia akan membangun bait-Nya yang runtuh dengan cintanya. Tetapi hal itu memerlukan kerjasama dari manusia, yaitu kemauan untuk dibentuk, dipulihkan, dan dijadikan bait-Nya yang layak dan pantas. Maukah kita untuk mengusahakannya di dalam pelayanan kita, keterlibatan kita, untuk senantiasa setia berproses, selalu murni dan juga rendah hati, dan tidak menjadikan keterlibatan atau pelayanan kita sebagai ajang pertunjukan. Tuhan memberkati. Amin.